Selamat malam, jumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Info yang sangat penting untuk kalian di malam hari ini untuk bikin kalian cuan, makanya jangan di skip-skip. Yang pertama adalah info mengenai koin yang akan pump besar di tahun 2026. Ini menarik sekali, yang dijejer adalah BTC ETH PP. Yang dijejer BTC ETH PP. Nggak tipu-tipu, nanti beritanya saya kasih kalian. Dan yang kedua adalah dilanjutnya lagi yang kemarin mandek, undang-undang Clarity Asset ini yang akan bikin katalis besar kripto, ada perubahan besar saya rasa di kuartal pertama ini. Sabar saja ya, jangan sampai kita ondal-ondal lompat tapet kayak Tempo Shiba dan Doge nggak cuan. Banyak juga yang dari tahun 2015 bermain kripto masih membeli aja karena korban-korban CL itu nggak sabaran. Selagi koin yang punya bagus seperti PP yang sudah nggak bisa diragukan lagi, ini kalian holding aja, tahan aja, karena ini game permainan. Langsung saja, 3 kripto penahan volatilitas di tahun 2026 ini yang booming adalah potensi heading hingga 40% saat pasar goyang. Yang pertama adalah BTC sebagai aset lindung nilai utama kripto. PP menjadi lindung nilai juga untuk volatilitas jangka pendek, volatile jangka pendek, keuntungan jangka pendek. Ya, ini yang pertama adalah BTC kerap diposisikan sebagai aset lindung nilai ini di ekosistem kripto. Pokoknya bla saya singkat aja malam ini, inti-intinya aja. Kemudian yang kedua adalah ETH. ETH adalah ketahanan ekosistem blockchain. Jadi selama ETH BTC longsor, kendor, turun, jatuh, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Dari dulu juga yang masuk awal-awal sehingga sekarang naik terus kok. Nggak ada yang sekarang aja harganya berapa, yang kemarin waktu bear market aja 11 jutaan, sekarang berapa, ya kan? Nggak usah, pokoknya kalau yang untuk long in berjangka panjang BTC ETH itu nggak soal mau turun hancur kayak ke ujung Marti, ini juga holding aja, nggak usah pakai nangis-nangis, nggak usah pakai ngerengek-ngerengek ya. Nggak tentu, belum tentu juga rengekan tangisan-tangisan orang dengerin, paling-paling dicibirin tuh. Ya gitu ya, nggak usah acting Mas Bro, dia canda Mas Bro, lagi canda banyak. Ini nggak lama-lama ya, pokoknya bermain kripto udah pilihan kita masing-masing, kita harus yakin dan semangat. Histori-histori, sejarah-sejarah yang sudah-sudah kan terjadi begitu, yang CL-CL jadi korban ya. Tetap Dior, do your own research, tanggung jawab masing-masing. Risikonya tinggi dalam dunia kripto, Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian, kerugian ditanggung masing-masing ya. ETH memiliki daya tarik tersendiri sebagai kripto dengan utilitas tinggi di luar fungsi penyimpanan nilai. Jaringan ini menjadi infrastruktur utama bagi DeFi, NFT, dan berbagai aplikasi Web3. Aktivitas ekosistem yang berkelanjutan membuat ETH relatif ya lebih tahan terhadap tekanan pasar jangka pendek. Yang ketiga ini lihat sendiri, PP luar biasa toh. PP kok dicecer dengan BTC ETH, kok nggak koin yang lain itu, kok yang ditunjuk PP? Ada apa PP? Ada GZ, ada Mbak Katram kok di sini kok. Kalau GZ PP nya banyak, Mbak Katram juga nanti banyak, dia sangat dekat sekali hubungannya kok. Yang ketiga meme coin PP dan strategis hedging berbasis volatilitas. Mantap ini, coba kalian lihat PP dijejerkan dengan BTC ETH. Kok nggak koin yang lain gitu? Kok malah PP, nggak Sol, nggak BTC, kok nggak Solana ataupun BNB? Menarik kan? PP merupakan PP koin ini sebagai merepresentasikan pendekatan berbeda dalam menghadapi volatilitas pasar kripto sebagai meme coin. PP memiliki volatilitas tinggi yang justru dimanfaatkan sebagian investor sebagai strategis lindung nilai jangka pendek ketika pasar bergerak ekstrim saat
Aset dengan volatilitas tinggi sering menawarkan peluang pergerakan harga yang sangat cepat untuk dapat peluang cuan yang lebih tinggi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kayak ini aja, sesingkat-singkatnya apa tuh, proklamasi. Ingat Mas Bro juga sekolah gitu loh ya. Itu kawan ya, jadi PP, BTC, ETA gila, bukan dijejerkan koin yang lain, ini PP. Ini beritanya ya. Udah paham ya, jelas, kita singkat saja hari ini. Kalau singkat Mas Bro, mau keluar, saya mau main di hotel lah depan. Ngapain Mas Bro? Tahu sendirilah, bujangan. Bercanda kawan. Ya kalau pas lagi nggak hujan ya cari makan keluar sambil nyampe di luar, cari es krim kayak apa, barangkali ada martini lewat ya. Ya kemarin kemana Mas? Banyak Mas Bro, itu pacarnya banyak, gak kehitung tahu. Kacau bercanda, nanti disangka beneran ya. Kalau banyak ya di rumah aja satu pun nggak ada, kok banyak dari mana? Jangan ditelan mentah-mentah omongan saya. Saya itu penuh misteri, kadang berperan orang jahat, kadang berperan orang baik. Hatinya tahu sendiri, bukan tadi tak buka jantungnya baik atau enggak, itu nanti urusan saya sama Allah ya. Yang penting selama ini saya sama kalian bisa nilai enggak bagaimana konsistennya membahas PP sampai 3 tahun. Itu satu aja, itu sebetulnya sudah kalian melihat Mas Bro itu orangnya disiplinnya nggak ada lawan kawan, betul-betul disiplin, lebaran aja konten, disiplin yang luar biasa. Artinya kalau mencintai orang ya disiplin bener. Cinta yang lama itu nggak pernah hilang, memang cinta pertama itu susah untuk dihilangkan. Jujur dengan orang itu, jujur, gentleman, sayangku Jakarta, balik kiko. Tadi ada yang komen ketawa-ketawa ya, semalam saya rayu lewat anak saya, masih jual mahal istri saya di Jakarta. Oh cantik, tinggi, mantep pokoknya ya, nggak ada duanya. Tadi sama anak saya ngomong-ngomong sama dia, saya kan udah di blok ya. Di blok udah ajar betul, saya di blok sama istri ya kalau saya voice pakai WA, lebar ke anak suruh lebar ke sana lagi kan, yang penting intinya kan nyampe ya. Gimana Tom, nanti masih jual mahal. Nggak apa-apa ya kalau nggak pulang-pulang, hiburan saya makin banyak di sini gitu aja kok. Susah-susah amat ya ngurusin istri yang rewel-rewel ya, nggak mau pulang ya. Yang namanya juga akan ada lagunya, burung nuri terbang tinggi di awan, mana mungkin dia akan kembali lagi. Banyak canda aja, tapi pembahasannya penting. Sekarang clarity aset ya, yang kemarin sempat mandek, ini katalis yang besar ini, jos kalau ini karena ini payung hukum yang tidak bisa disepelekan. Ini yang ditunggu-tunggu sama investor besar. Kebijakan-kebijakan ini kalau ada, ini ada payung hukumnya. Kalau nanti tahu-tahu perbankan borong BTC banyak bla 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 bla, di belakang hari dikasuskan, mana payung hukumnya bagaimana? Ini yang penting. Ini kemarin sempat mandek, ini clarity aset, perusahaan kripto ajukan perubahan baru untuk dorong RUU pasar yang mandek. Ini akan didobrak lagi nih. Ya mudah-mudahan clarity aset goal, mantan Jakarta pulang, wah udah indah Mas Bro kehidupannya. Satu lagi ya, ono pulang udah selesai, yang lain udah lewat semua. Oke ya. Para pemimpin industri kripto telah mengusulkan kompromi baru terhadap RUU pasar kripto dalam upaya menghidupkan kembali kemajuan yang terhambat. Kemarin sempat ditunda ternyata gara-gara lagi-lagi urusannya Trump ini. Aduh kacau pokoknya ya. Kemajuan yang terhambat. Perubahan tersebut berkaitan dengan angka sengketa stablecoin antara pihak industri kripto dan perbankan. Oh masih sengketa. Sengketanya itu stablecoin itu gimana urusannya mungkin gitu. Sekarang menjamur, ini lagi diperbaiki yang jelas gitu ya. Perbankan
Saya juga pusing saya lihat stablecoin. Nah, gimana mata uang kan rupiah, dolar, ini ada stablecoin banyak banget lagi, dan memang sangat merampok ya. Jadi banyak orang yang disimpan nggak di bank sekarang disimpannya di stablecoin, karena ya itu tadi kalau stablecoin kan ya memang standar dolar yang pertama, yang itu kan transaksi itu tersembunyi gitu, nggak ada kena pajak dan mengek ya. Umpamanya orang di AS itu terkenal kan ngakunya kere, padahal stablecoin banyak banget disembunyikan di situ sih ya. Kalau pas waktunya main kripto dia pakai stablecoin, bla beli BTC, wah gila. Jadi nggak di bentuk dolar ya. Banyak yang ya para setan-setan mafia itu kan harta benda mereka, keuangannya banyak disimpan stablecoin, karena nggak terlacak, memang nggak ada urusan sama pemerintah ya. Malah ya ini gimana kalau sekarang stablecoin ini lagi di apa namanya, diperbincangkan di sini di aturan main yang jelas tuh gimana dengan perbankan. Tetapi kan ya piye meneh bingung kan ya, bingung di situ tadi si Trump aja bikin stablecoin USD 1, itu yang masalahnya begitu ya. Repotnya kalau kita pejabat anaknya salah itu kan biasanya hukumnya susah. Nah ini yang terjadi gini, pemimpin kripto ajukan perubahan clarity aset ke bank. Nah ini kalau bank sudah undang-undang clarity aset sudah jalan, bank itu udah ya ada payung hukum untuk menyediakan BTC itu untuk apa namanya, nasabah-nasabahnya yang akan investasi ataupun trade ataupun trading bebas. Karena kalau kripto itu kan bisa di trading, kan bisa jual beli ya. Jadi menurut laporan Bloomberg ini sempat mandek ya, di ini Bloomberg yang dari Bloomberg, perusahaan kripto ini mengajukan konsesi baru yang terkait dengan sengketa stablecoin. Usulan terbaru ini mencakup pemberian lebih banyak kekuasaan kepada bank, komunitas, dan sistem stablecoin, seperti memungkinkan mereka untuk menyimpan cadangan atau bahkan menerbitkan stablecoin sendiri melalui kemitraan. Nah ini, jadi apakah nanti bank punya stablecoin masing-masing? Ini yang belum, kemarin harusnya di tahun Januari ini itu udah di ACC. Ini ya, sedikit lagi nih permasalahan sengketa stablecoin ternyata. Jadi stablecoin itu urusannya gimana gitu, itu ya. Jadi itu yang terjadi. Saya rasa sudah cukup, dah lebih dari 10 menit ya. Tadi masalah 3 PP yang dijejerkan dengan ETH BTC, selagi kalian simpen holding coin itu, saya rasa akan sabar, kalian akan cuan ya. Ini posisi sekarang ini seperti harga bear market kawan. Jadi jangan kabur, justru kita akan cuan besar itu kalau posisi masuk lagi turun gini, mau kendor kemana lagi. Namanya fear and greed-nya, ketakutannya jadi 11 fear banget coba. 11 loh, fear banget ini. All season indexnya di 29 ya, semua harga turun. Koin apa yang kalian beli? Bisa koin CMC mumpung dinosaur nih ya, 2 jutaan nih, 2.500.000 nih koin CMC nih, boleh nih 20 indeks DTV ya. Saya nggak banyak koin yang lagi hancur ya, cari Cardano, Polygon, PP ya, ada Chainlink, ada Polkadot, yang bagus-bagus aja, jangan yang baru-baru ya. Udah jelas ya semua ya masalah PP. Halo yang Jakarta ini susah banget, ini harus dikasih apa ya, ini Jakarta itu susah banget ini. Istri saya kalau udah pulang udah selesai masalah, pusing saya. Itu ini saya pernah kasih uang, saya tawarin 100 juta, itu 100 juta pulang nggak mau istri saya, kan. Bener-bener kira 100 juta nggak mau pulang. Wah kacau ya. Kalau minta ada 1 miliar, saya nggak punya 1 miliar loh. Dari mana 1 miliar? Nanti kalau PP-nya sudah 1 rupiah. Banyak sadar ini ya. Ya saya kalau sama istri nggak malu-malu, dia udah tahu saya tahu dia kok. Apa namanya, udah hidup puluhan tahun kok.
Mungkin nanti mungkin kalau saya jemput ke sana ya, pulang gitu ya, mungkin mau kali. Tapi nanti dulu lah, kalau buru-buru nanti saya nggak bisa selingkuh. Waduh, selingkuh lagi. Enggak kawan saja loh, nanti disangka beneran. Kayak kemarin saya kan pura-pura saya itu orang tukang mabok, tukang minuman, judi online, tukang, pokoknya yang rusak-rusak tuh saya katakan semua. Itu perempuan itu langsung mental. Ketipunya langsung mental karena sifatnya yang kurang bagus. Jadi saya ya pura-pura begitu sandiwara. Jadi nggak perlu kita nggak perlu kita ngomong mutusin juga, dia udah kabur duluan. Kalau mutusin nggak boleh, mutusin tahu-tahu dia nanti terluka. Kalau ini dia nggak terluka, malah seneng katanya. Syukur saya nggak jadi nikah sama Mas Bro, ternyata udah jahat. Beko ya. Oke, terima kasih ya, banyak tawa. Ada apa, lihat market juga lagi kondisi gini ya, udah saya liatin semua kan. Ya udah cukup rasa-rasa. Jadi ada berita-berita yang memang nggak ngipul ya dari Clarity Aset yang memang lagi digarap. Dilanjut kemudian yang satunya tadi lindung nilai PP, termasuk lindung nilai jangka pendek ya, lindung nilai jangka panjang ada di PTC ya. Tetap dia tujuan riset yang semua tanggung jawab masing-masing dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, bisa membeli dadakan. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tiranya sudira, yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapan banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.